Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehahku semuanya? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, kita masih semangat ya belajarnya, semangat terus ya. Oke, kita masih belajar tentang fasilitas umum, yaitu rumah sakit. Iya, fungsi rumah sakit secara umum adalah untuk pengobatan, ya, untuk menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, untuk perawatan. Nah, di antara itu kita kan pernah ya menjenguk orang sakit. Nah, ada adab-adabnya dan ada doanya. Kita nanti akan belajar bersama untuk hari ini sampai ke doa-doa saat kita menjenguk orang sakit. Siap ya? Oke, kita simak bersama-sama selanjutnya. Anak-anak sudah paham semua ya apa dan bagaimana rumah sakit itu. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa rumah sakit yang ada di Banyumas. Ya, sebetulnya banyak sekali di antaranya yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Nah, pada umumnya rumah sakit itu berfungsi untuk memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan secara umum ya. Nah, banyak sekali yang lainnya ya. Ada untuk pendidikan, terus penelitian dan sebagainya. Ada undang-undangnya ya. Nah, kemudian dari fungsi rumah sakit tersebut, nah banyak kegiatan yang ada di rumah sakit, yaitu pelayanan medis, ya, kemudian pelayanan dan asuhan keperawatan. Jadi ada perawatan kesehatan di situ. Kemudian pelayanan penunjang medis dan non medis. Nah, di situ ada pengadaan obat dan sebagainya. Kemudian ada kantin dan sebagainya. Kemudian pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan. Nah, ini kalau misalkan dari puskesmas bisa dirujuk ke rumah sakit umum gitu ya. Kemudian pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir administrasi umum dan keuangan. Karena apa? Semua instansi, semua lembaga tidak akan pernah lepas dari masalah administrasi dan keuangan. Oke? Nah, karena rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan yang profesional dan di situ ada pelayanannya, ada dokter, perawat, kemudian tenaga ahli kesehatan lainnya, maka rumah sakit memiliki peraturan ya, memiliki tata tertib yang harus kita taati juga. Nah, kemudian bagaimana juga sih apabila kita menengok orang sakit, ada etikanya, ada adabnya, dan otomatis ada doa yang bisa kita sampaikan atau kita panjatkan kepada Allah terhadap orang yang sedang sakit. Oke, lanjut ya. Nah, untuk saat ini di Rumah Sakit Umum Aji Barang, adalah rumah sakit umum daerah yang terdekat di sekitar kita ya, ada di Aji Barang. Itu sejak tanggal 15 Maret tahun 2020 sudah tidak memberlakukan ya besuk ya, sudah melarang besuk pasien. Jadi kita tidak boleh menengok orang sakit ya di rumah sakit. Nah, semua rumah sakit, tidak hanya di Aji Barang. Kemudian penunggunya juga ada pembatasan. Jadi hanya satu orang penunggu untuk satu pasien. Karena apa? Itu untuk menjaga kesehatan masyarakat dalam kondisi pandemi corona saat ini. Kemudian seluruh pintu masuk ditutup ya, ruang masuk untuk rawat inap ditutup dan dijaga oleh petugas satpam rumah sakit. Jadi kita tidak bisa masuk sembarangan. Kemudian pergantian penunggu pasien itu juga kan boleh bergantian, tetapi hanya satu, dan itu juga ada pengawasan dari petugas keamanan atau satpam. Kemudian penunggu pasien yang sakit, demam, batuk pilek dan sebagainya tidak diperkenankan memasuki area rumah sakit. Jadi ada screening ya di depan sebelum kita masuk ke rumah sakit itu ada screening dari petugas untuk mengecek suhu dan sebagainya ya. Oke. Ya, meskipun anak-anak belum boleh berkunjung ke rumah sakit, kita perlu mengetahui aturan-aturannya ya. Karena apa? Kita tidak boleh memaksa. Misalkan suatu saat ada keluarga kita
yang sakit, naudzubillah min dzalik ya, semua insya Allah sehat semua ya. Tapi apabila terjadi seperti itu, anak-anak harus memahami kenapa tidak boleh ikut ke rumah sakit. Oke? Nah, adab. Nah, apabila kita menjenguk orang sakit atau teman kita yang sakit atau saudara atau tetangga dan sebagainya, ada adabnya loh, ya. Yang pertama apa? Memperhatikan waktu menjenguk. Nah, menjenguk orang yang sakit tidak boleh sembarangan waktu. Jadi ada waktu-waktu istirahat yang harus tidak boleh diganggu. Misalkan jam tidur siang, kemudian jam-jam antara jam 9-10 itu biasanya setelah minum obat pasti mengantuk ya. Itu membutuhkan waktu tidur. Kemudian setelah Isya itu adalah waktu-waktu yang sebaiknya tidak kita gunakan untuk menjenguk orang yang sakit karena akan mengganggu waktu istirahatnya. Orang sakit sangat membutuhkan waktu untuk beristirahat. Kemudian menjenguk dengan membawa kesenangan. Kesenangannya apa? Nah, misalkan ada punya makanan kesukaan, tapi juga hati-hati. Boleh atau tidak memakan makanan tersebut, kita harus tahu sakitnya apa. Kemudian membawa berita gembira. Kita tidak boleh menakut-nakuti ya. Insya Allah kamu akan sembuh, didoakan seperti itu ya. Diberi semangat, diberi motivasi, tidak malah ditakut-takuti ya. Kemudian berwudu. Nah, ini berwudu ini sangat penting. Setiap hari ya, setiap waktu kita disunahkan untuk menjaga wudu kita. Jadi kalau batal wudu lagi ya. Jadi wudu itu tidak hanya untuk kepentingan sholat. Kalau sholat wajib ya, tapi untuk wudu yang ini adalah menjaga wudu, menjaga kesucian kita, itu adalah sunnah dan itu sangat dianjurkan oleh agama kita ya. Kemudian menutup aurat, jelas ini apalagi kalau berlawanan teman kita lawan jenis ya, teman kita laki-laki mungkin kita perempuan, kita harus menutup aurat dengan baik dan dengan yang sempurna karena apa, ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, harus menutup aurat. Kemudian apa? Yang terakhir, mendoakan orang yang sedang sakit. Nah, kita nanti pelajari bersama-sama bagaimana doanya. Nah, ini contoh ya, ada teman yang sakit, teman-temannya menengok ya. Ini untuk kondisi pandemi corona sekarang memang agak berbeda ya, kita agak menjaga diri. Jadi ini untuk kondisi yang normal ya. Nah, untuk kondisi pandemi corona sekarang kita cukup mendoakan ya. Karena apa? Kita menjaga saudara kita, teman kita dan mungkin lingkungan, keluarga dan diri kita sendiri dari apa? Dari virus corona yang tidak kita lihat, yang kadang tidak kita ketahui, yang tidak terdeteksi ya. Kita berdoa semoga teman kita segera sembuh dan apa? Kita semoga berdoa juga untuk keluarga, diri kita semuanya agar tetap sehat. Oke? Iya, ini ada video pendek ya yang menjelaskan ya doa pendek untuk mendoakan orang yang sakit. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Ya. Nah, nanti anak-anak boleh menirukan ya doa ini ya. Kita hafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Artinya tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih. Insya Allah. Iya. Karena apa? Ada hadis yang meriwayatkan bahwa orang yang sakit diampuni dosa-dosanya berguguran dengan syarat apa? Kita ikhlas, ya. Oke. Berarti apa? Kalau kita sakit, kita juga harus bersabar, ya.
Nah, ini ada doa yang lebih panjang lagi ya. Nah, kita hafalkan bersama-sama. Boleh kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa Ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqman. Ya. Nah, artinya Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Kau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri atau rasa sakit sedikit pun. Ya, boleh kalau anak-anak mau menghafalkan yang ini juga boleh ya. Oke. Nah, pahalanya apa sih kalau kita menjenguk orang sakit? Adakah pahalanya? Ada. Karena apa? Apabila kita menjenguk orang yang sakit, nah saudara kita yang sedang sakit, seakan-akan apa? Dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga ia duduk. Maka apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Masya Allah ya, luar biasa ya. Minimal kita mendoakan teman kita apabila yang sedang sakit agar segera diberi kesembuhan. Ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad ya dengan sanad yang sahih. Oke, selamat belajar semuanya anak-anakku soleh dan soleha. Insya Allah ilmu kita apapun yang kita pelajari akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Bu Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.